pengumuman kepada teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang ingin didoakan secara khusus dalam doa syafaat, bisa disampaikan melalui chat yang tersedia di room Zoom, di device masing-masing teman-teman untuk agar bisa didoakan oleh pelayan firman dalam doa syafaat, secara khusus dalam doa syafaat. Terima kasih, selamat beribadah. Ya, kepada teman-teman yang baru bergabung, atas nama pelayan ibadat, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu dalam Temu Sapa Pemuda Lintas Jemaat antara GP GPIB Margomulyo, GP GPIB Menara Kasih Bekasi, dan GP GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Kita akan memulai ibadah kita. Maka dari itu, saya menyerahkan kepada liturgos yang bertugas, petugas pelayan ibadah yang bertugas. Dipersilahkan. Shalom semuanya, selamat malam. Selamat malam. Shalom, shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, saya akan membacakan beberapa petunjuk ibadah. Yang pertama, dimohon untuk berpakaian yang sopan. Tidak menggunakan daster, apalagi boxer. Yang kedua, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri, hati, dan pikirannya selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing, dan alat tulis, mungkin kalau ada yang mau dicatat, dan peralatan penunjang, HP atau laptop. Dan yang terpenting adalah kuota yang memadai. Itu yang paling penting. Kemudian, saat instrumen atau musik dilantunkan, teman-teman sekalian mohon untuk di-mute-kan atau dinonaktifkan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu ibadah selama ini berlangsung. Dan yang terakhir, teman-teman dipersilakan menyiapkan hati untuk kita akan mulai dalam ibadah malam hari ini. Baik, saya selaku perwakilan dari teman-teman GPIB Margomulyo Yogyakarta mengucapkan selamat datang kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Stella Patipenuhi. Selamat datang juga kami ucapkan kepada teman-teman dari GPIB Menara Kasih Bekasi. Dan yang terakhir, selamat datang kepada rekan-rekan pemuda dari GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Kita ada dalam ibadah Temu Sapa Pemuda Lintas Jemaat, luar biasa. Malam ini 3 jemaat dari Jogja ada, dari Jakarta ada, teman-teman dari Kalimantan ya kalau tidak salah ya. Kalimantan pun ada, sangat jauh sekali. Baik teman-teman, saya mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Dari dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani
Baik, masih dengan bernyanyi, saya mengundang kita sekalian untuk bernyanyi dalam Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan saruli dan sasanto, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernapas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia diberilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernapas. Mari teman-teman tenangkan hati dan pikiran kita dan kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk namun hati kami yang terangkat ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bangun dan beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Ya Bapa, ya Tuhan kami, di malam hari ini kami berkumpul bersama-sama, walaupun melalui virtual ya Tuhan, kami ada untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka, agar mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Engkau sertai ibadah kami pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, boleh terjadi sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, kami satukan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan menyanyi lagi dari Gita Bakti nomor 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada pimpinan-Mu, dekatkan diriku kepada-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan kepada Kakak Pendeta Stella. Waktu dan tempat dipersilakan. Rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sebelumnya mari bersama kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Meski kami tidak berjumpa secara raga, namun kiranya perjumpaan kami lewat media digital ini menghadirkan kegembiraan dan kekuatan kepada kami Tuhan. Dan kiranya sabda firman dan kebenaran-Mu lah yang akan menghibur kami, menguatkan kami, bahkan menuntun jalan-jalan hidup kami pada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Bapa, agar firman dan kebenaran-Mu yang akan kami baca sama-sama, kami renungkan bersama, bahkan kami belajar di dalamnya. Kami tinggalkan dan kami simpan di dalam hati dan kami menjadi pelaku yang setia. Bersabdalah ya Tuhan Allah kepada kami umat-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Filipi pasal 2, ayatnya yang pertama sampai
ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi kita belajar bersama untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saya akan mengajak kita bersama, belajar bersama. Saya akan share screen untuk kita boleh lihat bersama-sama. Kelihatan ya? Sudah keluar? Ada ya? Ya. Baik, salam bertemu dan salam jumpa dalam media virtual ini teman-teman GP, GPIB, Menara Kasih Bekasi, dan teman-teman GP, GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Ada Pendeta Petrus juga. Selamat datang, dan ada teman-teman GP yang lain juga yang boleh bergabung pada ibadah atau temu sapa GP, GPIB malam hari ini. Ya, sesuai tema yang ada di flyer, hari ini saya memberikan tema aku dan kamu, aku tambah kamu sama dengan kita. Kitanya dibuat spasi karena lagi physical distancing. Jadi ada jarak di antara kita. Walaupun kita berjarak, tapi kita boleh tetap bersama, ada untuk saling menopang dan mendukung. Jadi jarak tidak membuat kita untuk menjadi pribadi yang individual, tapi justru tantangan berjarak membuat kita bisa saling care satu dengan yang lain. Ya, saya mau mengajak kita untuk supaya khotbahnya terarah atau renungan ini terarah, maka saya ingin membahas dengan sistematika pembahasan firman Tuhan malam hari ini. Pertama, kita akan membahas teks Filipi 4 ayat 1-2. Lalu yang berikut dari Filipi 4, 1-2, saya akan beranjak ke pembahasan homo digitalis. Yang ketiga, saya akan beranjak kepada konsep manusia menurut John Calvin. Yang keempat, saya akan mengajak kita membahas manusia Indonesia menurut Mokhtar Lubis. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang manusia GPIB. Lalu dari kesemuanya, kita akan masuk pada refleksi firman Tuhan pada malam hari ini. Rekan-rekan pemuda yang kekasih, saya mengajak kita untuk melihat ayat 4 sebagai teks yang akan menjadi bagian yang akan kita bahas secara khusus. Ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya percaya bahwa kita semua pernah dengar kata ini. Atau pernah dengar nyanyian ini. Aku tanpamu adalah butiran debu. Iya, aku tanpamu butiran debu. Apa yang kita ingat atau apa yang kita pahami dari kalimat ini?
Aku tanpamu butiran debu, aku tanpa kamu tidak ada apa-apanya, aku tanpamu tidak berarti, aku tanpamu mungkin tidak bisa kita lakukan banyak hal. Aku membutuhkan kamu dan kamu membutuhkan aku adalah makhluk sosial, aku tidak bisa hidup sendirian. Jadi kira-kira kata aku tanpamu atau kalimat aku tanpamu butiran debu ingin mau menunjukkan bahwa kita tanpa yang lain bukanlah siapa-siapa. Atau aku tanpa kamu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Aku tidak bisa hidup tanpa yang lain. Nah, teman-teman pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 1, dikatakan di sana, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Pada ayatnya yang pertama, kita melihat bahwa Yesus menjadi pendukung kesatuan tubuh Kristus, atau yang disebut dengan gereja. Jadi di sini Yesus Kristus adalah tokoh utama atau pendukung utama pada kesatuan tubuh Kristus atau yang disebut dengan gereja. Dan di sini Yesus Kristus adalah instansi kritis tentang kesatuan dan perpecahan. Yesus adalah pendukung utama. Yesus adalah pelopor utama, bahkan doa Yesus adalah tentang kesatuan tubuh Kristus. Yesus adalah pendukung kesatuan tubuh Kristus, tetapi sekaligus Yesus adalah pengkritik pertama dari perpecahan tubuh Kristus. Saya jadi ingat waktu ikut sidang raya PGI di Sumba, maka di sidang raya itu ada 4 anggota gereja yang baru. 4 anggota gereja yang baru menjadi anggota PGI itu bisa memunculkan makna 2 hal. Yang pertama bahwa tubuh Kristus bertambah banyak, tubuh Kristus mengalami kesatuan, tapi juga di satu sisi terjadi perpecahan. Bisa saja bahwa 4 anggota tubuh Kristus itu, 4 gereja yang baru mendaftar adalah bagian dari perpecah-pecahan gereja yang lain. Dan mereka menjadi gereja sendiri dan makin banyak tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Bahkan kalau kita berbicara tentang perpecahan, saya jadi ingat juga podcast yang lalu dengan Arli begitu ya, dengan teman-teman GP di sini di Margomulyo dan juga teman-teman mahasiswa teologi itu juga berbicara tentang self-kritik, bicara tentang otokritik gereja ini. Gereja yang rentan dengan perpecahan, gereja yang rentan dengan perselisihan. Semakin kita tahu bahwa gereja tidak ada yang sempurna, bahkan tidak ada komunitas yang sempurna, tapi kira-kira ketidaksempurnaan itulah yang membuat kita harusnya semakin mencintai gereja. Nah, pada ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sukacita terbesar adalah sukacita bisa mencapai kesatuan hidup atau mematikan ego, merasa bisa hidup sendiri. Bisa mencapai kesatuan hidup itu hampir sulit untuk dicapai. Hampir tidak mungkin rasanya, tapi bukan tidak mungkin. Bahwa inilah yang menjadi tantangan kita dalam mematikan ego. Bahkan kata teolog reformasi, perpecahan itu adalah pekerjaan iblis. Lalu pertanyaan reflektif bagi kita, siapa yang mau jadi iblis di sini? Tentu tidak ada. Semua kita ingin menjadi pemersatu dan ingin menjadi pendamai bagi yang lain, gitu ya. Nah, ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Siapa teladan rendah hati? Lagi-lagi Yesus. Siapa pelopor utama tentang kesatuan? Yesus. Maka siapa teladan atau role model dari rendah hati adalah Kristus. Nah, Yesus dalam hal ini, pada ayat 7 kalau kita sedikit ke bawah dari Filipi pasal 2 itu, maka kita menemukan
kata pengosongan diri yang artinya kenosis. Kenosis itu pengosongan diri, bukan lagi saya tapi Allah di dalamku. Jadi kata kenosis bukan lagi diri saya, bukan lagi ego saya, tapi Allah yang ada dalam diri kita. Maka ketika Allah di dalam diri kita, kepentingan Allah lah yang akan kita lakukan. Nah, Yesus melakukan pengosongan diri itu tidak lagi menjadi Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dan sama seperti manusia. Dan dalam tradisi reformasi sebutan gereja, bahwa pertama-tama sebutan gereja itu adalah sekolah, dan sekolah di sini tertuju pada proses belajar tentang yang namanya rendah hati. Karena rendah hati itu bukanlah sesuatu yang memang mudah kita lakukan, sangat sulit. Karena cenderung dalam diri kita, dan itu sangat wajar dan manusiawi, ada ego yang tinggi, ingin dipuji, ingin populer, ingin lebih terkenal dari yang lain, ingin tampil, dan inilah jiwa anak muda gitu. Secara positif kita menanggapinya dengan baik. Ingin mencapai prestasi yang baik, ingin populer, ingin tampil, ingin menunjukkan diri, ingin berkarya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dari itu. Namun ketika itu membuat kita meniadakan yang lain, bahkan membuat kita jadi merasa bahwa kitalah satu-satunya, ini yang perlu kita refleksikan. Jadi sebutan gereja dalam tradisi reformasi pertama-tama itu adalah sekolah, dan sekolah di sini adalah proses belajar untuk rendah hati. Kata Pak Yewango, mantan ketua PGI, semakin bergereja, semakin tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena di gereja selalu ada perpecahan. Di dalam gereja selalu ada ego yang tinggi. Orang makin ke gereja bukan makin baik, tapi orang ke gereja makin ingin menunjukkan siapa dia. Akhirnya kepentingan diri, keinginan dirilah yang ingin ditonjolkan. Dan ini bertolak belakang dengan kenosis atau pengosongan diri, bahwa bukan saya, tapi Allah, tapi kepentingan Allah. Nah, pada ayat yang keempat menjadi bagian penting dari teks firman Tuhan hari ini, bahwa dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Maka prinsip penting yang ingin saya ajak pada kita, ini salah satu judul buku. Prinsip penting dari ayat ini adalah oneself as another. Diriku sebagai yang lain. Diriku menjadi bagian dari yang lain. Dan pertama-tama, menjadi oneself as another, itu adalah tugas yang pertama, yaitu simpatik. Dalam bahasa Yunani, san dan patein, yang artinya menderita bersama dengan orang lain. Lalu tugas yang kedua dari oneself as another adalah empatik. Dalam bahasa Yunani, em dan patein, yang artinya kita masuk ke dalam penderitaan orang lain. Ini bukan pekerjaan yang mudah tentunya. Bahwa kita tidak hanya tahu orang A menderita, kita tidak hanya tahu teman kita menderita, kita tidak hanya tahu orang lain menderita, tapi kita menjadi bagian dan kita masuk dalam penderitaan itu. Dan itu menjadi bagian dari oneself as another. Tidak hanya kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Kadang-kadang kita berpikir secara sangat manusiawi bahwa, oh kepentingan saya saja udah banyak gitu. Masalah saya saja sudah ribet. Bagaimana saya bisa menjadi penyembuh luka bagi yang lain? Atau bagaimana saya bisa mengurus urusan orang lain? Tapi saya ingat Pendeta Patrice mengatakan, podcast dan live IG-nya itu memulihkan dirinya. Jadi kalau dia memulihkan orang lain melalui penguatan-penguatan, walaupun di dalam diri ada rasa luka dan beban persoalan, dia disembuhkan karena itu. Jadi yang terluka yang menyembuhkan. Ya, yang berikut, dari situ teman-teman pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang nilai manusia dalam kitab Filipi, dalam surat Filipi oleh Rasul Paulus, kita bicara tentang nilai-nilai manusia. Maka saya mau menarik dan mengajak kita
masuk dalam dunia hari ini yang disebut dengan homo digitalis. Nah, kata Pitward, seorang penulis buku Liquid Church dan Liquid Ecclesiology mengatakan the church is part and parcel of the crisis. Gereja adalah bagian tak terpisahkan dari krisis. Maka kita rasanya, teman-teman GP, saya yakin kita semua sepakat bahwa krisis hari ini yang sedang melanda kita semua, tidak mengenal siapapun, adalah pandemi COVID-19. Dan gereja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari krisis pandemi ini. Dan Pitward membenarkannya. Dalam buku Liquid Church membenarkannya bahwa gereja itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan gereja tidak boleh lari dari tanggung jawab terhadap krisis pandemi COVID-19 hari ini yang kita rasakan. Maka, pandemi COVID-19 adalah krisis kita bersama, yang akhirnya mengajak kita mempercepat langkah kita berjalan, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, kita berselancar pada dunia digital. Dan akhirnya semua gereja, semua orang, semua pendeta, saya termasuk, kita menjadi melek teknologi yang harusnya nanti kita baru akan nikmati bonus demografi itu 2025-2030. Tapi krisis ini mengajak kita berubah haluan. Berubah haluan menjadi manusia digital. Homo digitalis. Nah, dari sini, rekan-rekan pemuda yang kekasih, lahirlah homo digitalis. Homo digitalis adalah manusia yang keberadaannya dibentuk oleh teknologi, melakukan apapun dengan berbasiskan teknologi digital. Ya, kita sedang melakukannya ini. 4 bulan kurang lebih, kita melakukan segala sesuatu serba digital. Kita bertemu hanya lewat layar laptop, layar HP. Kita sudah jarang bertemu dengan real human. Kita berjumpa dan bertemu dalam layar ini, ibadah pun di layar bersama dengan keluarga, dan apapun aktivitas kita hari ini lewat layar. Dan kita masuk dalam dunia yang disebut dengan revolusi industri 4.0 dan smart society 5.0. Jadi suka tidak suka, perubahan itu langsung datang pada kita. Bahkan ada seorang teman yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 itu blessing in disguise. Menjadi berkat terselubung bagi yang tadinya nggak care sama digital, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita masuk di dalamnya. Nah, homo digitalis itu mengajak kita pada apa? Interaksi layar to layar, no face to face, tapi layar to layar, handphone to handphone, laptop to laptop. Jadi layar memperjumpakan kita, dan homo digitalis ini bentuk interaksi yang segala sesuatu serba teknologi digital. Homo digitalis adalah seperti bayi lahir prematur. Kenapa? Karena dipaksa lahir. Harusnya kita akan menanti dan mempersiapkan dirinya pada bonus demografi nanti 2030, tapi pandemi merubah semuanya. Nah, pertanyaannya bagi kita, ketika kita menjadi homo digitalis secara paksa, atau mungkin sudah ada yang secara sadar, tapi mungkin sebagian kita juga dipaksa pada masuk menjadi manusia digitalis atau homo digitalis, maka manusia seperti apa yang lahir hari ini? Nah, revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah apa yang kita lakukan, what we do, tapi juga menunjukkan kita siapa. Karena dunia digital membuat kita menjadi pribadi yang, ya karena kita nggak bertemu orang, saya apalagi di rumah, di kos sendirian, ya jangan-jangan saya berefleksi, ini membuat saya menjadi manusia individualis. Jangan-jangan industri 4.0 mengubah saya menjadi orang yang nggak mau tahu sama orang. Karena udah nyaman di kamar sendiri, toh ketemu orang lewat layar, layar to layar. Karena sekarang lagi face to face agak dikurang-kurangi karena pandemi. Jangan-jangan dari revolusi industri 4.0 atau homo digitalis melahirkan diri saya yang individual, saya tidak ngomong orang lain, tapi diri saya, melahirkan diri saya yang individual, melahirkan diri saya yang egois, melahirkan diri saya yang jangan-jangan nggak peduli sama orang lain.
Hari ini siapa sih yang nggak punya GrabFood, GoFood, atau segala sesuatu persembahan yang sekarang cashless? Saya rasa, ya yang ada senyum-senyum. Ya, ya mungkin teman-teman di Maranatha Sanga-Sanga, GrabFood, GoFood belum nyampe. Tapi teman-teman di Menara Kasih Bekasi atau yang lain, GrabFood, GoFood menjadi budaya yang sangat dekat dengan kita. Betul ya? Jadi, dan ini melahirkan diri kita yang tidak suka proses. Melahirkan diri yang serba instan, melahirkan diri yang mau serba cepat, melahirkan diri ya udah sendiri juga it's okay gitu ya. Sekali lagi, oneself as another mengingatkan kita pada hati-hati. Saya tidak mau mempertentangkan homo digitalis atau dunia revolusi industri. Suka tidak suka, mau tidak mau, gereja sudah ada di dalamnya dan kita ada di dalamnya. Saya tidak mempertentangkan itu, tapi bagaimana ketika digital menjadi bagian dari kita, bahkan ketika homo digitalis kita disebut sebagai manusia digital, maka seharusnya diri seperti apa yang kita ingin tampilkan pada orang lain. Jati diri pemuda yang seperti apa pada orang lain. Jadi tidak orang yang hanya hidup pada digital, handphone, media sosial, semua kita mungkin nggak punya. Ada yang nggak punya HP tapi pasti punya media sosial. Saya percaya. Ada yang nggak punya HP tapi pasti punya Facebook. Pasti punya Instagram. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia kita, jejaring kita, itu juga jejaring digital. Tidak hanya jejaring sosial. Tapi sekali lagi saya tidak mempertentangkan tentang digital. Tapi bagaimana manusia yang seperti apa yang ingin kita tampilkan di era hari ini. Dalam kaitan dengan Filipi tadi ya. Menjadi manusia yang bela rasa, manusia yang peduli pada yang lain. Kita agak sedikit tolak belakangkan dengan dunia digital yang seringkali orang menjadi generasi menunduk yang tidak peduli pada yang lain. Saya tidak pertentangkan, tapi saya mau mengajak kita untuk melihat kita mau jadi diri yang seperti apa. Jadi what we do, apa yang kita lakukan, itu menunjukkan who we are. Jadi menunjukkan kita siapa. Apakah kita yang individu, apakah kita yang ego, ataukah apakah kita menjadi orang yang tidak peduli. Kembali lagi, ini semua adalah self-control. Self-control, diri kita yang terus menggumuli, diri kita yang terus merefleksikan, kita mau seperti apa. Nah, yang berikut konsep manusia menurut John Calvin. Jadi, tadi sudah berangkat dari Filipi, saya akan terus flashback supaya tidak lupa. Ketika kita belajar manusia berdasarkan kitab Filipi, nilai atau jati diri manusia berdasarkan kitab Filipi, lalu kita ke homo digitalis sebagai realita hari ini, maka saya menarik kita sebagai rekan pemuda GPIB yang kita hidup dalam tradisi gereja Calvin. Nah, John Calvin mengatakan manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. Jadi naluri alami, natural di dalam diri kita, mendorong kita bahwa ada rasa untuk kita mengasuh dan memelihara persekutuan. Jadi, sebagaimanapun kita, sejahat apapun kita, ada kesadaran, ada self-understanding di dalam diri bahwa diri kita ini punya kok kepekaan pada orang lain. Kita punya rasa untuk memelihara persekutuan dan mengasuh persekutuan. Nah, tugas pertama menurut Calvin adalah mengasuh. Terhubung dengan gagasan gereja sebagai ibu. John Calvin menyebutkan gereja itu dua, sekolah dan ibu. Jadi gereja sebagai ibu dan gereja sebagai sekolah. Jadi gereja sebagai ibu melambangkan tentang rahim ibu yang hangat, rahim ibu yang memberikan kehidupan, memberikan cinta kasih, bahkan mengasuh selama 9 bulan. Maka tugas pertama adalah mengasuh, dan ini terhubung dengan gagasan gereja sebagai ibu, dari kita lahir sampai kanak-kanak. Lalu tugas yang kedua adalah memelihara. Terhubung dengan gagasan gereja kembali sebagai ibu, tugas seorang ibu yang dengan rahimnya memberikan kehangatan, kehidupan, cinta kasih, dan mulai dirawat dari bayi sampai kita dipelihara hingga dewasa nanti. Nah, dari sini apa tujuan menjadi manusia menurut Calvin? Calvin menyebutkan ad maiorem Dei gloriam. Jadi tujuan hidup manusia
adalah et maiorem Dei gloriam. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi arti kata et maiorem Dei gloriam adalah demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Jadi hidup kita untuk kemuliaan Allah. Betapa mulianya konsep manusia menurut Calvin. Betapa menurut saya adalah tugas yang berat. Ketika Calvin mengajak kita, apa sih tujuan hidup manusia? Apa sih tujuan kita jadi manusia? Ya et maiorem Dei gloriam. Hidup yang untuk memuliakan Allah. Hidup yang demi kemuliaan Allah. Jadi tak selalu apa ego kita, tapi apa yang Allah inginkan dari kita. Et maiorem Dei gloriam ini, kalau untuk diketahui bahwa ini moto orang Calvinis. Jadi apa moto GPIB ya? Et maiorem Dei gloriam. Kita menjadi bagian dari tubuh GPIB, kita ada di dalamnya. Dan ini juga sekaligus adalah moto yang dipakai oleh pendiri Serikat Jesuit. Jadi ini ada kait kelindan dengan teman-teman Katolik yang juga sangat sering menggunakan istilah atau moto et maiorem Dei gloriam ini. Nah, ketika kita menarik manusia menurut Calvin, manusia di era digital, dan manusia berdasarkan nilai Filipi, kita akan lihat konsep manusia Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia menurut Mokhtar Lubis. Buku ini terkenal loh, sangat terkenal. Dan Mokhtar Lubis adalah seorang penyair. Apa yang dimaksudkan dengan Mokhtar Lubis sebagai manusia Indonesia? Manusia Indonesia yang distereotipkan. Atau stereotip itu tidak seluruhnya benar, tapi juga tidak seluruhnya salah. Jadi stereotip itu seperti gambaran atau prasangka. Menurut dia, manusia Indonesia itu begini. Bisa salah, bisa benar. Dan nanti ketika saya bacakan ada 15 ciri manusia Indonesia menurut Mokhtar Lubis, maka ini saya sedang tidak dalam rangka mau menuduh siapa-siapa. Saya juga tersenyum-senyum sendiri ketika membuatnya karena saya merasa bagian di dalamnya. Jadi saya tidak akan menilai siapa-siapa. Tapi kita masing-masing bisa menilai diri kita, saya juga bagian dari yang disebutkan oleh Mokhtar Lubis. Stereotip bermanfaat sebagai pangkal tolak dan bahan pemikiran serta menilai secara kritis, maka aktual dan relevanlah apa yang dimaksud. Yang dimaksud oleh Mokhtar Lubis sebagai manusia Indonesia, oh tadi ini udah. Oh iya, jadi ada 15 kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, ada 14 manusia Indonesia yang disebutkan oleh Mokhtar Lubis. Pertama, hipokritis atau munafik. Yang kedua, segan dan enggan bertanggung jawab. Yang ketiga, jiwa feodal, asal bos senang tapi tidak berkualitas. Ini mirip, maaf, seperti penjilat begitu ya. Lalu yang keempat, percaya tahyul. Yang kelima, artistik atau berbakat seni. Ini penting nih. Dan saya pikir teman-teman pemuda punya bagian yang nomor 5. Yang keenam, watak atau karakter yang lemah. Sekali lagi nilai-nilai yang disampaikan oleh Mokhtar Lubis bisa benar, bisa salah, bisa benar, ada dalam diri kita, bisa juga tidak. Yang ketujuh, kita bukan, ini kebalikan dari kata ugahari. Atau tidak hidup soprosun gitu ya, tidak ugahari, melainkan memang manusia Indonesia itu tidak hemat, bukan economic animal, tapi cenderung boros. Lalu yang ke-8, dia senang berpenampilan dan berpesta-pesta. Ini mungkin juga budaya anak muda banget ya, citra penting. Dunia postmodern mengatakan citra lebih penting daripada kenyataan. Lalu yang ke-9, manusia itu dia suka tidak bekerja keras. Yang nggak tahu benar atau enggak. Yang ke-10, ingin segera sukses seketika. Nah ini juga bisa sedikit berkaitan tentang manusia digital yang semuanya serba instan. Jadi tidak suka proses. Lama dikit menggerutu, nanti ada menggerutu nanti. Lama dikit menggerutu, nggak sabaran begitu. Maunya segera ada di depan mata. Yang ke-11, orang yang kurang sabar. Sama ya, 10, 11 saling kaitan. Yang ke-12, tukang menggerutu karena nggak sabar ya udah, menggerutunya di belakang bukan di depan. Yang ke-13, ini menarik. Cepat cemburu dan dengki terhadap orang lain yang dilihatnya lebih dari dia, tapi Mokhtar Lubis mau memberikan pendapat bahwa manusia perempuan Indonesia jauh lebih cemburu
di antara sesamanya ketimbang laki-laki. Saya nggak tahu ini benar atau tidak, tapi inilah yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis. Ini jadi mengingatkan saya pada KMJ dan PJ yang sama-sama perempuan, agak susah damainya. Atau ketua GP dengan wakil ketua GP atau sekretarisnya yang mungkin, sekali lagi kita tidak bisa buktikan pembenaran kata-kata Mokhtar Lubis, tapi mungkin. Tapi kenyataannya biasanya KMJ perempuan, PJ perempuan agak kurang cocok. Ya, seperti itu. Yang ke-14, manusia yang mabuk kuasa. Nah, ini adalah 14 ciri manusia Indonesia menurut Mokhtar Lubis. Oke? Kita selesai sampai di Mokhtar Lubis, kita bicara Indonesia, kita mengkerucut ke GPIB. GPIB dan wilayah pelayanannya saya cuma mau ingat-ingatkan aja, mana tahu teman-teman pemuda ada yang lupa bahwa GPIB sekarang 326 jemaat, 292 Pospelkes, jemaat terakhir itu GPIB Jemaat Jurang Mangu, Mupel, Banten. Nah, perbatasan kita Sion, Nunukan, Kaltara, Kaltara, lalu ke arah Sulawesi, Immanuel Bau-Bau, lalu Galilea, Cilacap, Jawa Tengah, dan GPIB Patmos, Sabang. Gitu ya. Nah, perbatasan kita ada Gemim, Gereja Saudara, GPM, dan Gemit. Nah, kita bicara GPIB hari ini. Saya mengajak kita untuk ada pada rumah kita sendiri, yang disebut dengan GPIB, meskipun ada di Sanga-Sanga, meskipun ada di Menara Kasih Bekasi, atau siapapun yang hari ini hadir dalam ibadah di luar dari 3 jemaat itu, maka kita ada dalam rumah bersama yang disebut dengan GPIB. Maka kita disebut juga sebagai manusia GPIB. Dalam dokumen di pemahaman iman, manusia GPIB itu diciptakan Allah sebagai makhluk religius dan makhluk sosial. Jadi dia tidak hanya makhluk beragama, tapi dia juga makhluk sosial. Yang kedua, tata gereja mau menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia GPIB adalah menjadi manusia pendamai dan mempertahankan kerukunan. Jadi pendamai, kerukunan di sini menjadi tujuan utama manusia GPIB. Ini berkaitan dengan Filipi tadi. Lalu dalam buku PKUPPG, citra hidup manusia GPIB menjadi role model, menjadi tupos, teladan, cermin, contoh kehidupan yang berarti panggilan kita bersama untuk keluar dari ketertutupan dan membentuk jejaring kehidupan. Itu sebabnya GPIB menyekolahkan 15 pendeta GPIB di UIN. Dalam rangka apa? Ya, dalam PKUPPG, GPIB mau menunjukkan bahwa ada tugas panggilan dari manusia GPIB untuk melakukan jejaring kehidupan tidak hanya sesama Kristen tetapi lintas iman. Yang berikut, yang keempat, Akta Gereja menyebutkan manusia GPIB adalah manusia pastoral. Dalam teologi Calvin tentang manusia didasarkan pada, kembali lagi, gereja adalah ibu. Manusia yang merahimi, manusia yang memberikan kehidupan, manusia yang menghangatkan, manusia yang mencintai tanpa syarat, tanpa reserve. Jadi cinta yang diajarkan adalah cinta Yesus yang tanpa syarat. Walaupun itu sulit, ya. Cinta Yesus itu cinta atau cinta kebenaran yang aletheia, yang hari ini dia cinta, ya besok dia cinta, hari ini dia sayang, dia terus bilang sayang. Tidak sama dengan cinta manusia yang bisa berubah. Hari ini bisa berubah, ya besok bisa lain lagi. Yang kelima, dalam buku Maitimu disebutkan manusia GPIB adalah manusia misioner. Berdasarkan cita-cita Maitimu, manusia ada untuk yang lain. Ini sama dengan konsep oneself as another tadi. Jadi hidup kita ada untuk yang lain. Bersama-sama dengan yang lain. Jadi nggak sendiri-sendiri. Nggak hidup yang individual, nggak hidup yang hanya untuk diri kita sendiri, tapi hidup dengan yang lain. Kita sadar betul bahwa kita makhluk sosial, kita sadar betul bahwa kita tanpa yang lain tidak ada apa-apanya. Dan kita mau bersama membangun jemaat, membangun masa depan bersama dengan amanat Kristus, yaitu solidaritas, bela rasa, dan keadilan. Yang keenam, dalam Bahtera Gunadarma, manusia GPIB disebut manusia multikultur. Kebetulan saya mengambil judul disertasi manusia multikultur. Berakar pada mekanisme kerjasama yang reciprocity, timbal balik, saling-saling.
Nilai multikultur itu menciptakan manusia yang damai, manusia yang toleransi karena berbeda, terbuka, inklusivitas, kerjasama, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketujuh, dalam dokumen pengakuan bersama iman Kristen PGI atau deklarasi ya, ini masuk pada ranum pemahaman iman GPIB. Manusia itu disebut manusia yang ekumenis, berwawasan, kebangsaan, adil secara sosial, ekologis, melindungi kelompok-kelompok rentan, dan hidup toleran di tengah konteks kemajemukan. Yang kedelapan, manusia dalam dokumen deklarasi Barmen, atau Barmen ini dokumen gereja-gereja reformasi, referensi ranum PI juga, jadi ini dimasukin sebenarnya dalam pemahaman iman GPIB. Pemahaman iman GPIB yang lama belum ada. Tapi pemahaman iman GPIB dalam rancangan umum yang harusnya diketuk dalam persidangan sinode Oktober tapi ditunda, dokumen ini masuk. Ini menjadi referensi bagi manusia GPIB adalah manusia yang melayani dengan menghadirkan keadilan dan perdamaian serta menjadi wakil Kristus. Jadi kita adalah Kristus-Kristus kecil. Little Christ. Kita adalah Kristus-Kristus kecil dalam pengutusan damai dan keadilan. Dan yang kesembilan, GPIB menyebutkannya manusia GPIB itu manusia disabilitas. Bahwa kita semua rentan, kita semua rapuh, kita semua tidak sempurna. Jadi, dan yang ke-10 adalah manusia LGBT. Dan itu masuk dalam ranum pemahaman iman GPIB, bahwa kita sadar, GPIB sadar betul bahwa ada orang lain yang orientasi seksualnya berbeda. Dan kembali pada konsep Calvin tentang gereja sebagai ibu, bahwa tidak boleh ada orang yang ditolak di dalam gereja, tidak boleh ada orang yang disingkirkan, bahwa semua kita adalah orang yang berdosa, tidak berhak di antara kita menyingkirkan yang lain, maka manusia disabilitas, manusia LGBT menjadi bagian dari manusia GPIB. Ya, kata kunci dari yang panjang-panjang tadi saya katakan, kata kunci dari manusia Filipi, dalam kitab Filipi, lalu dalam Homo Digital, lalu manusia konsep Calvin, manusia Indonesia, manusia GPIB, maka saya memberikan kata-kata kunci untuk kita memudahkan kita untuk mengingat. Pertama, manusia dalam kitab Filipi. Yang pertama, kenosis, menjadi hamba. Kenosis itu pengosongan diri. Menjadi hamba, punya sikap simpati dan empati, juga peduli. Lalu homo digitalis, yaitu what we do, who we are. Jadi apa yang kita lakukan, menunjukkan kita siapa. Kembali pada yang disebutkan dalam manusia GP bahwa kita little Christ. Kita adalah Kristus-Kristus kecil bagi dunia ini. Manusia Calvin menyebutkan mengasuh, memelihara, atau ad maiorem Dei gloriam. Jadi manusia yang hidupnya untuk kemuliaan Allah. Jadi yang dilakukan itu ya apa maunya Allah gitu. Ya nggak gampang, betul. Maka itu Calvin mengingatkan bahwa gereja yang adalah kita, gereja itu sekolah. Jadi kita semua ada dalam proses belajar itu. Manusia Indonesia, yaitu ada plus minus manusia. Satu sisi manusia baik, punya jiwa artistik, seni, punya jiwa yang baik, tapi satu sisi manusia juga punya sikap yang tidak baik. Nah, manusia GPIB adalah manusia multikultur, yang beragam. Nah, dari sini, teman-teman pemuda yang kekasih, refleksi kita, yang pertama adalah aku GPIB. Kamu adalah GPIB. Dan kita adalah manusia GPIB. Dan kata kunci dari manusia GPIB atau kita GPIB adalah oneself as another. Aku dengan diri saya, dengan apa yang saya punya, lalu saya punya dalam lingkungan teman saya, kita sama-sama GPIB. Jadi aku dan kamu adalah kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Teman-teman juga tidak bisa berjalan sendiri.
Kita semua ada dalam dunia dan era hari ini yang menolong kita untuk bisa saling tolong menolong, topang menopang, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Makanya one self as another menjadi pengingat pada kita bahwa aku menjadi bagian dari yang lain. Anak-anak muda itu kan cenderung dengan yang bodoh amat gitu, yang sikap yang nggak mau tahu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita pada refleksi mulai dari Filipi, era digital yang kita sedang hidupi, lalu pada pengertian manusia menurut Calvin, manusia menurut manusia Indonesia menurut Mokhtar Lubis dan manusia GPIB, bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan yang lain. Kita membutuhkan yang lain, kita membutuhkan teman kita, dan kita menjadi satu komunitas, satu persekutuan yang saling menopang dan mendukung. Yang berikut kita adalah missional communities. Kita GPIB satu rumah, kita ada di rumah yang sama, dan kita sedang ada dalam komunitas yang membangun jejaring. Jadi kita adalah satu jaringan. Kita adalah jejaring, ada dua jejaringnya, yaitu kita disebut manusia digital hari ini, tapi kita juga disebut manusia sosial. Jadi kita tidak hanya tertunduk pada gadget kita, atau kita hidup pada dunia yang membuat kita jadi individual, homo digital secara sadar tidak sadar membentuk kita siapa. Apalagi era pandemi membuat kita ya hanya bertemu lewat layar, tapi kiranya kita tetap mengingat bahwa diri kita membutuhkan yang lain. Bahwa orang lain menjadi bagian dalam diri kita. Nah, jadi kita ada pada rumah yang sama yang disebut dengan GPIB. Kita ada pada dua jejaring digital, tapi juga jejaring sosial. Kita manusia digital sekaligus kita manusia sosial. Kita ada pada jejaring digital seperti ini, tapi kita adalah jejaring sosial yang ada pada orang lain, yang juga membutuhkan yang lain. Bahkan tangan kita dibutuhkan pada yang lain. Kita menjadi Kristus kecil pada yang lain. Terakhir, dari nilai-nilai manusia semua, dari kitab Filipi, dari semua yang kita bahas, pada poinnya kita ingin menjadi manusia yang bermartabat. Manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, manusia yang menjadi terang, manusia yang menjadi kaki dan tangan Kristus. Bahkan di era 4.0 ini kan harusnya membuat kita turut memberdayakan dan turut dukung-mendukung. Ada teman kita yang melesat, melejit dengan cepat di era ini, tapi ada teman kita yang tertinggal, tertati-tati dalam meraih karirnya. Ya jangan kita tinggalkan teman kita. Kita ada untuk mereka. Kita ada dalam rangka bahwa dia, teman kita, menjadi bagian dalam diri kita. Kita menjadi manusia yang bernilai. Dan kita adalah, dari kita menjadi manusia bermartabat, kita manusia bernilai, kita sesungguhnya adalah sumber daya insani. Baik bagi gereja kita maupun bagi bangsa ini. Jadi tidak hanya tertutup relasi kita pada gereja, pada persekutuan ini, tapi juga relasi kita ada pada yang lain. Dalam dunia sosial kita, bekerja di kantor, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam perkuliahan, dalam sekolah, atau dimanapun. Kita ada sebagai manusia, nilai manusia yang tadi sudah disebutkan itu, kiranya itu menjadi bagian kita belajar bersama. Tidak ada yang instan, bahkan proses belajar itu juga tidak pernah selesai. Sampai mati kita adalah makhluk yang belajar. Kita adalah manusia yang terus belajar untuk menjadi manusia yang bermartabat dan manusia yang bernilai. Jadi aku dan kamu adalah kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Kakak Pendeta untuk firman yang sudah dibagikan untuk kalian. Kakak host, kita masih punya waktu berapa lama? Sampai besok pagi? Atau berapa lama, Kak? Mungkin kalau misalnya ada yang teman-teman ingin bertanyakan atau refleksi, teman-teman bisa unmute-kan device-nya dan silahkan bertanya atau refleksi dengan interaksi dengan
Bu Pendeta Stella, teman-teman. Jikalau ada waktu dan tempat, dipersilahkan. Sesi tanya jawab nih. Iya. Ini karena ini panjang banget ini Bu Pendeta. Kapan? Sorry. Iya, saya sengaja bahwa nggak cuman sekadar memberikan renungan, tapi ya saya pikir kita boleh belajar bersama dari beberapa nilai yang saya juga belajar di dalamnya, gitu. Iya, silakan Iya. kalau ada yang mau merespon, silakan. Nah, karena topiknya ini menarik, makanya saya tanya dulu ke hostnya, kita masih punya waktu tidak? Karena kan beberapa Waktu mungkin ya bisa 20 menitan, 15-20 menit, monggo. 1 atau 2 penanya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin sekedar sharing bagi pengalaman. Mungkin dari teman-teman yang bekerja pada bidangnya sesuai yang kita bahas ini. Ada Dari Bu era Pendeta tuh, digitalisasi. Iya. komunisitalis. Mumpung Silakan. PGP-nya 3 jemaat ini ada semua ini. Ada yang mau berbagi Ketua GP Dari- 3 jemaat. dari teman-teman dari Menara Kasih atau dari teman-teman Maranatha mungkin. Atau biasanya kalau ditunjuk pasti jawab. Tunjuk saja ya, Kakak. Kasihlah kayaknya tunjuk aja, Kak. Terserah. Saya nggak mau nunjuk. Mana aja yang mau bicara. Siapa aja yang mau bicara? Kakak, ada yang mau berbagi atau bertanya mungkin? Itu ada Ibu Pendeta Patrice loh. Iya, Kak Petri senyum-senyum dari tadi. Ayo ke pendeta. Ya, Kak. Oh, ini yang nggak enak kalau ada gelar pendetanya ya. Saya Halo hadir Kak sebagai Pendeta. halo semuanya. Saya hadir sebagai anak GP ya, AGP kami ini. Ya, supaya senasib sepenanggungan lah. Iya, terima kasih Kakak Pendeta Stella Batipelohi untuk renungannya luar biasa. Saya mau tanya Kak Pendeta. Harus ya pakai tanya. Pendeta Ella, bagaimana kemudian? Ini kan menarik ya, bicara soal digitalisasi, lalu kemudian dikaitkan dengan manusia GPIB. Sejauh mana prediksi Kak Pendeta Stella bahwa pemuda-pemudi GPIB bisa ada di dalam sikap dan memegang teguh nilai sebagai manusia digital sekaligus manusia sosial yang tidak hanya bermedia sosial. Karena itu kan sulit ya, ini jurang pemisahnya semakin besar. Jujur, 3 bulan nggak kemana-mana, saya jadi lebih nyaman sepertinya. Pasti. Untuk orang, apalagi orang introvert ya, meskipun terlihat ekstrovert ya. Saya senang sekali nggak perlu kemana-mana. Lalu pada akhirnya itu membuat ada kecenderungan bahwa jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan selama ini emang ketemu orang tuh manis di depan saja begitu, jangan-jangan ya dalam tanda petik sebagai manusia. Orang yang bisa nyaman atau orang yang bisa bertengkar di rumah, jangan-jangan emang dia udah bosan sama orang rumahnya, tapi kemudian terkamuflase karena mau nggak mau ini adik saya, ya udahlah, ya mau nggak mau ya gitu, kita tinggal bareng gitu. Tapi kemudian bertengkar misalnya, tapi kalau saya mah sayang banget gitu. Bertengkar karena takutnya nanti nangis kan, padahal pura-pura aja depan layar. Takutnya gitu, maksudnya pertanyaan saya tuh cuma sesederhana itu sih Bu Pendeta, gitu Nona Pendeta, bahwa sejauh mana kita bisa memprediksikan bahwa kita GPIB ini sungguh-sungguh bisa ada di 2 sikap tadi. Ya, sebenarnya udah tahu jawabannya, pura-pura nanya aja ini. Iya, agak sulit menjawab kalau pakai ukuran sejauh mana ya, karena ukuran yang luas, bisa sangat luas kalau kita ngomong sejauh mana. Tapi saya pikir cuma satu kata, yaitu self-control tadi ya, di mana kita tetap menempatkan diri kita bahwa kita ada, lagi-lagi kesadaran diri tentang, oh kita ada pada dunia yang ramai. Kadang-kadang memang nggak terkontrol, saya
lagi rame-rame ngumpul keenakan biasa di rumah ya tetap pegang HP gitu ya. Atau mungkin di rumah saya lupa ya istilahnya ini apa, janganlah kita menjadikan dunia sosial menjadi dunia yang asing gitu. Karena terbiasa pada dunia digital yang individual, yang serba sendiri, lalu ketika kita keluar, kita membawa-bawa itu. Jadi saya mau cuma ungkapkan satu kata ya self-control. Kita ada pada kesadaran kita di mana, kita sedang sama siapa, atau kita berupaya menempatkan diri kita ada pada ruang yang ramai, sosial, maka ya kita menempatkan diri kita sebagai siapa. Mungkin seperti itu. Ini nggak perlu disambung-sambung. Terima kasih Bu Pendeta ya. Jadi harus kontrol ya, self control ya. Ya pada akhirnya demikian ya, self control. Mhm. Saya yang ekstrovert pun akhirnya keenakan memang di rumah aja nih, belajar sendiri, laptop nyala terus, terlalu ada wifi di kos, ya itu membuat ya udah nggak pengen kemana-mana. Nah, tapi hati-hati dengan perasaan yang seperti itu. Jadi saya sadar, saya takut, saya tidak perlu orang lain, saya keluar, saya pergi cari kesibukan naik sepeda misalnya untuk berjumpa dengan manusia yang sesungguhnya, berinteraksi dengan tetangga supaya saya ingat dan saya sadar bahwa saya nggak sendiri di dunia ini. Begitu. Jadi mungkin itu menjadi apa ya, ininya kita gitu, pengendalian dalam diri bahwa saya mesti keluar nih, saya harus berjumpa dengan orang lain supaya saya jangan keenakan jadi orang yang sendiri di kamar. Begitu. Kakak Pendeta Patrice. Kakak, boleh nggak satu lagi, Kak? Apa tuh? Ini kenapa jadi saya dengan Pendeta Patrice yang dialog ya? Nanti mungkin teman-teman mudah-mudahan relate Yang lain boleh ya? Yang lain boleh satu juga. lagi boleh dong. Boleh. Yang lain boleh, monggo teman-teman, siapa tahu Ya, bisa Pendeta di Patrice satu lagi, Pendeta Patrice satu lagi. Itu Ya, silakan boleh Kak, dong, silakan. Satu ya. Jadi gini, Kak Pendeta ya, ini oke self control ya. Terus bagaimana kemudian pada akhirnya kita bisa bilang bahwa kita bisa ketemu jodoh kalau situasinya begini terus? Aduh. Enggak, sekarang gini ya, jujur ya, untuk orang yang jomblo situasi ini tuh nggak sabar, nggak menyenangkan ya. Yang udah ketemu orang aja susah amat ketemu jodoh. Kayak apa kita mau menjadi makhluk sosial kalau ketemunya di media sosial? Kasihan. Makasih. itu refleksi diri ya Kak Pendeta. Ini kayaknya tapi tak memungkinkan bahwa media sosial juga mempertemukan dengan jodoh kan? Iya. Ya itu sudah, ini nih Kak Petrus ini sedang ngerjain sebenarnya, dia nggak nanya sungguh-sungguh. Oke, silakan yang lain. silakan Mungkin dari lain. saya Kak Pendeta Stella. Ya, silakan Niko. Ya, kalau melihat dari temanya itu aku plus kamu sama dengan kita, saya juga agak sedikit tergelitik ketika mendengar kata self control. Seperti yang mungkin kalau saya berbicara dengan konteks saya atau teman-teman dari MM yang kebanyakan merupakan mahasiswa perantau dari berbagai daerah yang kuliah di Jogja, terkadang memang perlu kita istilahnya ya udah ini kita karena selama pandemi kita nggak bisa pulang selama 3 bulan lebih. Ada beberapa teman-teman yang akhirnya tidak pulang ke kampung halamannya masing-masing karena sudah telanjur istilahnya sudah di lockdown daerahnya masing-masing sehingga pada akhirnya tidak bisa pulang, yang pada akhirnya ya udah kita ketemu saling ketemu ya udah via telepon, via WhatsApp, bertemu sapa dengan orang tuanya yang halo apa kabar, bagaimana kabarnya, baik-baik aja. Nah, cuman pada semakin kesini kita pada akhirnya ya udah ketika sudah dibuka semua jalur-jalur penerbangan yang harusnya kita ada kesempatan untuk pulang, kita merasa keenakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ialah bagaimana teknologi digital ini bisa betul-betul harusnya tetap
keluarga ini bisa terjalin dengan baik, terutama kayak macam-macam saya, mungkin dengan beberapa teman-teman yang lain yang jauh dari orang tua. Jangan sampai yang harusnya teknologi yang istilahnya semakin mendekatkan, malah ya udah Menjauhkan. dijauhkan. Bahkan yang lebih parahnya ya, kita akhirnya tidak pulang hanya dengan alasan COVID, tapi aslinya kita lagi mager. Iya, ya itu. Jadi inti pertanyaannya Niko tuh kan bagaimana kita berjumpa dengan keluarga ya. Media sosial hari ini, media sosial bahkan dunia digital menolong kita untuk mempertemukan kita yang jauh gitu ya. Tapi jangan sampai ketika kita ada dengan yang dekat dengan kita, lalu kita justru dijauhkan karena media sosial ini. Nah, kalau soal ini kayaknya persoalan anak-anak di Jogja kali ya yang udah mulai boleh penerbangan tapi nggak mau pulang ya. Saya juga kurang tahu apa Iya. persoalannya gitu. Apa persoalan yang mendasar karena itu, apakah karena memang masih studi atau karena memang ada pekerjaan, ya kita nggak tahu problemnya masing-masing seperti apa begitu. Tapi bahwa dunia digital sangat menguntungkan kita, mempertemukan kita tiap hari dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga atau siapapun, ya tapi di sisi lain ketika mereka ada secara raga, ya kita juga boleh membatasi diri kita dengan yang digital-digital itu gitu. Oke, ini masih ada yang lain kalau boleh. Oh ya, Dios, silakan. Kak Dios, Kak. Sampai jam berapa ini? 8.20, masih ada lah 7 menit. Oke. Pagi kita, Kak. Baik, kasihan kuota-kuota. Maaf buat semuanya yang mengganggu jalan kuotanya. Selamat malam Kak Pendeta Stella, selamat malam Kak Pendeta Selamat malam, Petris. Dios. Selamat malam juga teman-teman dari Menara Kasih. Terus dari mana satu lagi nih kok? Maranatha Maranatha Sangat-Sangat Sangat. dan Iya. rumah Dios sendiri. menyapa Kak Pendeta Petrus, nggak menyapa anak-anak buahnya. Biasanya yang kelihatan itu raja dan ratu, pion-pionnya nanti Kak. Oh, astaga. Ngikut Kak, nggak bercanda. Jadi gini Kak, kalau misalnya tadi Kak Pendeta menjelaskan tentang self-awareness, nah kemarin aku baru belajar tentang self-regulation. Artinya gimana kita mempunyai kemampuan buat kita bisa mandiri kok, kita bisa sendiri. Kita bisa melakukannya dengan pengontrolan emosi dan sebagainya. Nah, temanya ini asik, aku plus kamu sama dengan kita. Tapi Kak, sekarang aku mungkin mau menjadi kita, tapi dia tidak mau menjadi kita. Atau dia mau menjadi kita, sedangkan aku nggak mau gitu loh. Ini gimana ya, nyesek banget. Enggak. Iya. Enggak. Maksudnya Kak, ini dalam kehidupan kita pun mungkin seperti itu. Aku mau nih berkolaborasi dengan dia untuk menciptakan sesuatu, cuma dianya yang nolak. Atau dia kayaknya mau nih berkolaborasi, cuma sayanya merasa, ih kok kayak gitu kolaborasinya, aku nggak mau yang kayak gitu loh. Jadi kitanya kapan terwujud gitu loh Kak. Tapi fenomena itu mungkin kita rasakan juga dengan pandemi, karena beberapa status saya pernah lihat dengan yang namanya COVID atau pandemik atau pagebluk, maka yang jauh itu akan mendekat dengan sendirinya, tapi yang dekat malah menjauh. Atau yang sudah kenal lama akan berantem, atau yang sama sekali tidak kenal akan menjadi teman. Nah, itu gimana menurut Kak Pendeta Stella dan juga mungkin Kak Pendeta Petris nih, aku pengen denger nih jawabannya juga. Terima kasih. By the way, Dios ini suka podcast juga loh Kak Petris. Ya, teman-teman ini ya, kreatif-kreatif. Ya, ya yang Dios katakan tuh betul banget ya. Saya ingat ibadah PKB lalu itu bicara soal keluarga. Jadi pandemi ini bikin tingkat perceraian itu meninggi, KDRT meninggi, artinya bahwa yang dekat juga bisa nggak jadi nih gitu. Yang dekat juga akhirnya bisa terpecah karena itu. ya itu ya, jadi akhirnya dunia digital membuat kita yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Ya saya pikir kembali lagi pada apa yang kita pahami tentang nilai-nilai manusia itu tadi. Jadi bagaimana kita memahami bahwa kita tetap membutuhkan yang lain. Saya pikir bahwa apa yang terjadi di rumah, berantem, KDRT, dan percaya ini kan bagian dari
kebosanan berhari-hari, ke semeraut perasaan, hati dan pikiran, beban, bahkan perekonomian yang sulit, ini membuat kita jadinya ini. Makanya tadi cinta tanpa alasan itu penting. Jadi cinta atau rasa yang tidak berubah oleh waktu. Keadaan apapun dalam itu yang saya juga katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu PKB bahwa siapapun mereka yang ada di sekitar kita, ya mungkin kita perlu menerapkan perasaan atau cinta sayang kita yang tidak berubah oleh keadaan. Jadi keadaan apapun itu, ataupun kita di rumah saja, keadaan kita di PHK, bahkan perekonomian memburuk, ya cinta kita dipertaruhkan gitu dalam hal itu misalnya. Sehingga yang dekat jadinya ribut atau apa, ya pandemi ini harusnya membuat kita belajar banyak hal tentang kedekatan-kedekatan itu. Pandemi juga sih yang mengajarkan kita ibadah lewat online, tapi satu sisi ibadah lewat online, di sisi lain harusnya komunitas keluarga kita semakin lebih baik. Tiap hari ketemu keluarga, ibadah dengan keluarga yang mungkin selama ini tidak pernah, tapi kita jadi ada dengan orang tua kita, keluarga kita, atau orang tua dengan anak-anaknya, kalau tidak pandemi mungkin jarang gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, tema ini mau aku dan kamu menjadi kita, saya membuat kitanya spasi ya, karena saya mau menyesuaikan masa pandemi. Kitanya boleh berjauhan, saya dengan teman-teman boleh berjauhan, tapi kita punya misi bersama. Kita punya visi bersama, yaitu pada menjadi kaki tangan Yesus, atau kita menjadi little Christ, Kristus kecil dimanapun kita berada dalam dunia yang digital maupun dalam dunia yang sosial. Artinya kita perlu menempatkan diri kita bisa pada mana saja. Begitu. Dan kembali lagi apa yang saya katakan banyak-banyak tadi, ya semuanya adalah proses belajar. Tidak ada yang langsung satu kali mudah didapatkan. Begitu. Kak Petrus mungkin bisa menambahkan. Karena kebetulan Dios minta Pendeta Petrus bicara juga. Silakan. Selamat malam Dios dan teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaan menariknya. Sebenarnya ini yang paling penting ya. Pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa persekutuan atau gereja itu menjadi tempat untuk kita menemukan pertanyaan, bukan hanya sekadar jawaban. Saya mau mulai dari, kalau Pendeta Ella memulainya dari aku, kamu, saya mau memulainya dari kita itu sendiri. Jangan-jangan kitanya yang kurang memaknai makna kitanya atau makna komunitasnya. Jadi memang yang kurang dari komunitas, baik gereja maupun semua komunitas yang ada di negeri ini ya, kalau Pendeta Ella bicara soal manusia Indonesia dan GPIB, berarti lingkupnya di sana. Rasa respect, lalu kolaborasi itu menjadi hal yang tidak terbiasa sebenarnya, bukan hal yang lumrah. Kita kayak diciptakan untuk menjadi kompetitor bagi sesamanya. Makanya makna kitanya dulu yang harus dibetulin menurut saya. Gereja perlu belajar dari berbagai macam komunitas yang lain, dan makanya sebenarnya media sosial ini membuka ruang-ruang untuk itu. Dan masa pandemi ini membuka ruang begitu besar untuk kita belajar dari orang lain terkait dengan rasa respect. Gitu. Kalau kita sudah punya respect satu dengan yang lain, maka kemudian kita akan tahu kok, ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau sama aku, ya udah yang penting aku tetap mengasihi dia gitu. Ketika kita mencintai seseorang ya, ini dalam makna yang luas ya. Ya udah lu cinta aja, ngapain sih lu harus nunggu balasan orang lain harus mencintai lu. Ya. Gitu. Jadi makna kitanya itu yang perlu diperdalam. Atau kalau memang kita nggak sejalan, kita beda nih, nggak bisa collab, nggak usah dipaksa gitu. Nah itu yang kadang-kadang terpaksa ada di keluarga, terpaksa ada di gereja, terpaksa ada di komunitas lain-lain, sehingga pada akhirnya ketika Pak Gebluk ini hadir, lalu kemudian kita jadi, gue nggak cocok ternyata selama ini. Nggak jujur jadinya, kita menjadi manusia yang akhirnya lupa bahwa kita manusia kok, ya nggak apa-apa. Kalau bilang gue nggak suka sama dia, gitu, bukan berarti nggak sayang ya, gitu ya. Nggak apa-apa kok kalau kita resah dengan atau keresahan kita berbeda. Mungkin itu. Saya nggak mau panjang-panjang, tapi kayaknya yang harus dibetulin adalah makna kitanya, gitu, makna komunitasnya. Persekutuan kita ini juga benar nggak kita saling membutuhkan dan saling mendoakan? Perlu dipertanyakan tuh, benar nggak
kita ibadah online ini rutin diadakan karena sungguh-sungguh saling rindu untuk bertemu dan bersapa, atau hanya sekadar ya karena saya Margo Mulyo ya saya ibadahnya di Margo Mulyo, saya Maranatha karena teman saya lagi khotbah saya ngikut, ayo GP Maranatha ikut yuk dengar pendeta Ella khotbah gitu kan. Nah, ini yang harus dibaharui kayaknya itu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Stella dan Kak Pendeta Petris. Jadi saya menyambung Pendeta Petris tuh ya. Jadi kalau cinta-cinta aja itu ya without a why, jadi hidup yang tanpa alasan. Ya baik-baik aja gitu. Nggak harus, jadi jangan tuntut orang lain sama buat melakukan hal yang sama buat kita. Jadi saya baik pada Anda ya selesai sampai di situ. Saya nggak berpikir bahwa Anda akan baik lagi kepada saya. Karena pemikiran itu akan mengecewakan kita dan akan membuat kita hanya melakukan sesuatu pada motif-motif yang tertentu. Jadi kalau hidup tanpa alasan, without a why itu membuat kita ya udah baik-baik aja, cinta ya cinta aja. Walaupun itu sulit ya. Cinta aja, orang yang nggak cinta sama kita itu repot itu. Sakit kan ya. Ya, oke. Sudah. Oke. Masih ada lagi? Atau mungkin cukup sekian? Mungkin masih ada lagi teman-teman. Bekasi nih yang belum ada suaranya sama sekali. Monggo. Kalau misalnya masih ada, mungkin bisa ditambah waktunya 10-15 menit. Yosias mau nanya tuh Yosias. Bu Rio Kusuma, karena sudah unmute. Karyo, ayo Karyo. Dari mana Malang. Jangan nunjuk-nunjuk orang, Rio yang tanya tuh. Ya, ayo, baik dari Margo Mulyo, Maranatha Sanga-Sanga, maupun dari Menahakasi Bekasi. Ayo kakak dari Bekasi. Mau dengar suaranya dulu? Aku boleh nggak? Satu aja. Ya, monggo. Eto tanya toh. Selamat malam, Kak Pendeta Stella dan Kak Patris. Selamat malam. Dan sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan juga turut berduka cita buat Niko ya, karena kemarin yang melandaskan dia bertanya seperti itu memang karena dia kemarin tidak sempat tidak bisa pulang, Kak Pendeta Stella waktu Iya, saya tahu. Iya, Niko sudah bilang. Landasannya seperti itu. Turut berduka Niko. Oke, pertanyaannya begini, Kak Stella. Ini aku lebih ke digitalisasi ini ya. Digitalisasi ini ya semuanya kita serba dipermudah, aksesnya segala macam. Nah, ini cuma minta tips dan trik karena aku pribadi juga sering lalai gitu karena merasa bahwa ya udahlah nanti kan hasil dari ibadah live streaming itu kan bakal tersimpan recordingnya. Jadi saya mau bangun jam berapapun hari Minggu ya udah saya tinggal ikut siaran ulangnya aja. Jadi lambat laun itu membuat saya kurang disiplin. Yang dulunya zaman sebelum COVID ini melanda, kita sangat disiplin dengan waktu, mempersiapkan diri. Oh iya, ini hari Minggu ataupun ini hari-hari ibadah seperti itu. Jadi sekarang itu karena merasa semuanya aksesnya lebih mudah, ya udah saya bangun jam 11 atau saya ibadah sekalian sore atau malam ketika saya memang sempat dan mood kepengen ibadah baru saya masuk ibadah. Mungkin ada tips dan trik menghadapi itu karena kita sadar sebagai pemuda kan juga kita tidak boleh kekurangan asupan firman Tuhan ataupun asupan rohani buat kehidupan sehari-hari kita dalam menjalankan pekerjaan, dalam menjalankan pendidikan, dalam menjalankan tugas pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan. Mungkin itu saja Kak Stella, sekian dan terima kasih. Itu curhat nih. Iya, kembali pada spiritualitas orang masing-masing. Ada yang senang dengan ibadah yang diulang, tapi ada yang mau tetap live streaming. Bahkan ada beberapa jemaat yang saya tahu tidak sempat ibadah pagi tuh akan cari gereja yang ibadahnya sore. Jadi itu kembali pada saya sulit menjawab ini ya karena tips dan triknya
Ya apanya Eto ya, maksudnya Eto perlunya yang seperti apa? Kalau memang akhirnya aktivitas bergereja membuat kita jadi tidak disiplin, ya mungkin kita mengembalikan diri kita pada jalan yang benar gitu ya. Kalau memang tadinya ibadah pagi, ya kenapa juga tidak kita tetap membiasakan diri kita demikian gitu. Walaupun ibadah itu diulang-ulang, tapi ada spiritualitas orang juga berbeda-beda. Yang ulang-ulang nggak maunya live streaming. Jadi dia pagi-pagi udah duduk, bahkan nggak sempat pagi, dia cari gereja yang sore. Itu ada banyak banget jemaat yang saya tahu seperti itu, dan ada banyak yang seperti itu. Nah, ya paling saran saya adalah, ya mungkin Eto bisa mengembalikan diri seperti yang dulu kalau ibadah pagi, ya bisa bangun pagi. Mungkin menjadikan itu juga hal yang penting dalam diri kita, bahwa ibadah penting, kita bertemu dengan Tuhan walaupun dengan media YouTube atau live streaming, ya harusnya membuat kita jadi tidak remeh terhadap itu ya, gitu. Jadi senyamannya aja begitu Kak ya. Karena tidak sepenuhnya salah juga kalau begitu, karena kalau yang Eto tangkap kayak kembali aja ke kenyamanan spiritual masing-masing orang aja seperti itu ya Kak ya. Jadi maksudnya saya juga nggak bisa mengatakan bahwa ya Eto berarti harus kembali bangun pagi. Ya saya pikir Eto bisa berpikir lebih baik, mana yang pas, mana yang tepat, jati diri kita harus mau seperti apa, ibadah yang bagaimana. Tapi saya cuma mau katakan bahwa ada spiritualitas orang beda-beda. Ada yang nggak suka kayak model itu tuh, yang boleh bangun jam berapa aja bisa siaran ulang. Enggak, ada yang nggak suka itu. Ada maunya pokoknya live streaming, ngerasa dia hadir aja di gereja gitu. Siap. Tapi ada juga yang ibadahnya rekaman gitu, mau nggak mau ngikutin rekaman itu, dan rekaman itu bisa fleksibel jam berapa aja gitu. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, mau satu lagi teman-teman dari Bekasi, ayo. Kevin ada mau nanya. Kevin Itonga. Oh iya. Ya, kalau semuanya anaknya semua Yogyakarta ini. Menara Kasih Bekasi mana? Ya, kasih kesempatan buat teman-teman Bekasi dulu deh. Ya, beli Teddy tanya, Teddy. Bekasi dulu mungkin. Soalnya ini Tata Magomulyo. Ya, sebentar. Sama Mahanata. Kira-kira apa? Soalnya udah jam 11. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksa. Desi nanya Desi. Ada teman-teman dari Bekasi? Lima, 4, 3. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya dari Bekasi? Dari Sanga-Sanga. DG tanya, DG. Oke Kak, perwakilan dari Bekasi nih. Siap, ada yang bertanya. Ini ngomong-ngomong silo banget. Wait Kak. Oke. Pertanyaannya, di Bekasi itu udah mulai ibadah offline ya, udah mulai datang ke gereja. Cuma kita tetap pakai protokol kesehatan dari pemerintah di Silo Waktu. Terus, nggak apa-apa, Bang. Tetap kelihatan kok. Pertanyaannya adalah, apakah ini kan yang sementara ini masih ada yang ibadah streaming, kita tetap ibadah streaming di rumah, tapi juga ada juga yang di gereja. Pertanyaannya adalah, apakah hadirat Roh Kudus itu tetap ada di rumah, walaupun kita kadang-kadang kan di rumah, kadang-kadang baru bangun tidur langsung ibadah nih udah mulai. Atau ada yang masih pakai celana pendek, atau yang ibadahnya sambil masak. Kira-kira gimana tuh, Kak Stella? Iya. Pertanyaannya buat saya kali. Oke, itu aja Kak. Ini pertanyaannya di luar dari khotbah nih. Iya nih. Jadi saya bisa jawab, bisa enggak kan ya? Oke, bisa. Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab, tapi juga teologis banget ya. Jadi kalau ini kan sebenarnya pertanyaan yang awal-awal muncul ketika gimana nih ibadah live streaming di rumah, Tuhan ada nggak ya? Roh Kudus hadir nggak ya?
Tapi kenapa juga tidak kita percaya bahwa keluarga itulah tempat kehadiran Allah juga ada. Jadi ya ini ngomong sacred place, sacred person, sacred time. Jadi ngomong waktu kudus, orang-orang kudus yang kita sebut kalau di gereja itu sacred place disebut gedung gereja. Lalu kalau di rumah itu juga kenapa tidak bisa kita sebut sebagai sacred place yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola atau komunitas terkecil yaitu gereja yang ada dalam keluarga kita. Lalu kenapa ketika kita berjumpa dengan sacred person yang adalah orang-orang di sekitar kita di jemaat, jadi sacred person itu kan jemaat di gereja. Ya, sacred person juga berlaku pada keluarga kita, orang-orang di rumah. Tapi soal cara kita beribadah, saya pikir ya pantes-pantesnya lah. Bagaimana kita beribadah ya duduk rapi, ya seperti yang selalu diimbau sebenarnya berpakaian yang baik. Sebagaimana kita beribadah di gereja, hanya saja tempatnya pindah. Dari gereja, iya ke rumah. Begitu. Soal pertanyaan Roh Kudus hadir, saya mengimani Roh Kudus hadir di mana saja. Dan itu harusnya yang kita imani. Bahkan itu yang harusnya keluarga kita percaya bahwa di tengah keluarga pun dan dalam keadaan apapun, Roh Kudus ada bagi kita. Gitu. Tapi soal teknisnya ya, mau masak atau itu ya, saya pikir pantas-pantasnya bagaimana baiknya kita beribadah. Gitu. Oke, Kak, makasih. Gitu ya, Bung Iyad. Ya, terima kasih. Ini Jemaat Menara Kasih udah mulai ibadah nih? Udah, Kak. Kita ya. mulai tanggal 5 kemarin. Iya ya, cepat juga ya. Oke. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Bli, jadi bertanya tidak? Terakhir. Terakhir ya, Kakak host dan Kakak Liturus. Tadi mendengar sedikit dari Kakak Pendeta Patris yang mengatakan bahwa kalau orang itu tidak bisa diajak kolaps, tidak usah dipaksa seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya, jika orang itu yang kita ajak kolaps, ini maksudnya dalam pekerjaan digital ya, pekerjaan digital maksudnya bukan kita secara di sosial media seperti chattingan biasa. Ini lebih konteksnya di pekerjaan aja. Jadi saat orang itu tidak bisa kita ajak kolaps atau kerjasama sesuai dengan digital di era digital seperti ini, apakah orang itu harus kita jauhi juga secara saat ketemu langsung seperti itu? Kan kalau mungkin ada orang yang berpikir seperti orang ini nggak bisa diajak kerjasama nih, kita nggak usah lah berteman sama dia seperti itu. Mungkin pertanyaan sederhana itu Kak Stella, terima kasih. Kak Patris kan yang membuat statement itu, beliau yang jawab, berarti silakan Kak. Kalau bisa dari keduanya yang menjawab tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Kak Pendeta Patris aja dulu. Tadi kan tertuju pada beliau. Ini siapa suruh ngomongnya? Ya, terima kasih Kevin. Ya, itu sebenarnya harus kita pahami sebagai, kalau bicara kolaborasi itu kan bicara soal karya ya. Bicara kerjasama, pekerjaan, karya, dan lain sebagainya. Harus dibedakan antara karya dan orang dan personnya. Sama seperti ketika kita bilang, kita tidak suka dengan perilaku buruknya, tapi bukan berarti kita hakimi orangnya atau karyanya. Jadi kayaknya harus profesional juga kita sebagai manusia untuk menilai manusia lain. Ya kalau yang jangan kita paksa adalah bagaimana kemudian dia sepaham dengan kita. Kalau memang tidak bisa diajak kerjasama untuk karya ini, ya bangun kerjasama dengan orang yang lain yang bisa diajak kerjasama. Tapi bukan personnya yang kita jauhi. Gitu. Siapa kita yang bisa mengutuki atau menghakimi atau bilang bahwa lo bukan kelas gue, gitu. Itu kali Pendeta Ella ya. Ya, jelas ya Kevin ya. Ya, terima kasih. Iya, jadi begitu. Jadi saya sejalan dengan Pendeta Patris. Jadi ya yang kita jauhi bukan orangnya, bukan yang kita jauhi bukan karyanya, bukan orangnya, tapi ya bagaimana kita mau. Jadi saya sebenarnya mau menyambung menjadi berbeda juga nggak apa-apa kok gitu. Bahwa dan kata kesatuan yang dimaksud juga bukan berarti sejalan, tapi kita juga boleh berbeda dengan yang. Tapi bagaimana lalu perbedaan itu kita terima sebagai bentuk kedewasaan bahwa saya dan Anda berbeda, tapi kita bisa berjalan bersama, gitu.
Oke, saya rasa cukup ya. Kasihan yang lain kalau terlalu lama, kasihan kuota teman-teman yang lagi kuliah mungkin. Iya, Kak. Baik. Terima kasih untuk Kakak Pendeta untuk firman-Nya untuk kita pada malam hari ini, dan juga untuk teman-teman Kakak Pendeta Petris yang sudah boleh sharing juga, kasih pertanyaan. Kiranya apa yang sudah disampaikan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikanlah. Hai umat Tuhan, celikanlah ingatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sudah ada beberapa pokok doa dan akan dibawakan oleh teman-teman yang bertugas dan akan diakhiri oleh Kakak Pendeta Stella. Kepada teman-teman, dipersilakan. Ya, teman-teman yang terkasih, ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, bahwa pada hari ini kami sangat bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu sapa dalam temu sapa GP-GPIB lintas jemaat, baik dalam GP-GPIB Magomulyo Yogyakarta, GP-GPIB Manakasih Bekasi, dan juga GP-GPIB Mahanata Sanga-Sanga di Samarinda ya Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa bertemu sapa satu dengan yang lain dalam persekutuan ini. Ya Allah yang Maha Kudus, pada hari ini kami berdoa kepadamu, buat bangsa dan negara kami, dan pada hari ini ya juga ya Tuhan, kami sangat berdoa terhadap pemerintah kami, baik pusat maupun daerah beserta stakeholder yang dalam hal ini bekerja keras dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dan juga ya Tuhan, pada doa hari ini juga kami sangat berdoa juga dalam tahapan dalam menghadapi new normal ya Tuhan. Engkau kiranya selalu memberkati dan membimbing ya Tuhan pemerintah kami, stakeholder yang bertugas secara khusus juga dalam menghadapi pandemi new normal ya Tuhan. Bantulah usaha-usaha dan upaya-upaya dari pemerintah secara khusus gugus tugas COVID-19 ya Tuhan. Agar mereka bisa bekerja dalam melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia secara khusus Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang ditinggalkan oleh sanak saudara, baik warga biasa ya Tuhan maupun para tenaga medis yang bertugas, yang gugur sebagai pahlawan dalam menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Engkau kiranya ya Tuhan, bagi mereka yang ditinggalkan, Engkau selalu senantiasa hibur mereka ya Tuhan, agar mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, sehingga mereka tetap berada dalam pengharapan akan Tuhan, dan perlahan tapi pasti janji Tuhan yang selalu dinyatakan bagi mereka yang ditinggalkan ini ya Tuhan. Dan mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ya Tuhan, baik mereka yang terpapar maupun yang terdampak akibat COVID-19, baik mereka yang usahanya kena gulung tikar maupun yang terdampak PHK ya Tuhan. Kau hanya berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak putus-putusnya, Tuhan kami memanjatkan doa-doa kami kepadamu.
Khususnya pada malam hari ini Bapa, kami datang berdoa untuk gereja beserta jemaat yang ikut serta membantu pemerintah menghadapi COVID-19. Baik itu PHMJ beserta tim Satgas, unit-unit misioner. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga warga jemaat Tuhan, yang ikut serta membantu mengatasi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan ya Bapa, kiranya Engkau selalu menjaga kami, jaga kesehatan kami Tuhan, agar kami selalu dapat membantu mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandemi yang kami alami tak membuat kami ragu akan kasih-Mu Tuhan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, merangkul setiap kerapuhan dan mendengarkan teriakan minta tolong. Kami bersyukur bahwa dalam segala keterbatasan, Engkau menghujani kami dengan kelimpahan berkat dan kasih-Mu. Teknologi menjadi teman yang baik saat ini, dan ketika kami memanfaatkannya dengan hikmat-Mu, kami bersyukur karena anugerah-Mu jualah hingga kami boleh melaksanakan ibadah online. Gereja-gereja-Mu dan semua persekutuan yang menjalankan ibadah online saat ini, biarlah Tuhan berkati. Persekutuan kami di saat ini pun, GP-GPIB Marga Mulia, GP-GPIB Menara Kasih, dan juga GP-GPIB Maranatha, biarlah Tuhan berkati dan hikmat-Mu melingkupi kami agar ketika kami mendapatkan kesempatan beribadah, kami menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan juga bukan puji-pujian bagi diri sendiri. Semua yang tengah bergumul dengan kelengkapan ibadah online, biarlah Tuhan hadir dan mencurahkan hikmat-Mu agar mampu memutuskan yang terbaik serta menjalankan agar persekutuan tetap hadir sekalipun secara virtual. Ajar kami Tuhan, agar kami fokus pada tujuan ibadah online, yaitu kehadiran, dan bukan pada siapa yang paling baik dan paling maju teknologinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk semua peristiwa hidup di dunia ini, kami bersyukur, dan biarlah semua hal yang dibaharui saat ini juga terus memicu dan memacu kami untuk membaharui persekutuan demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk hikmat dan penyertaan-Mu. Kami semakin memahami bahwa dalam hidup ada begitu banyak hal yang menjadi proses belajar. Belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar dari hidup yang tak selalu baik-baik saja, namun kami percaya bahwa rahmat Tuhan senantiasa ada. Di tengah pandemi yang kami hadapi, biarlah kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang mau berproses dan menikmati hidup sebagai proses belajar, yang mau menyesuaikan diri dengan belajar dari rumah, yang mau bertahan dengan proses bimbingan skripsi, tesis, disertasi secara online, yang mau bersyukur meskipun proses belajar ini tidak mudah. Ajar kami Tuhan untuk memaknai situasi ini sebagai kesempatan berbenah diri, agar kami terus belajar lebih berhikmat dan tak hanya menggerutu tentang waktu. Kami yang pada akhirnya kesulitan belajar karena berbagai kendala, hingga harus kehilangan pekerjaan, berilah kami kemampuan untuk bertahan dan berjuang ya Tuhan, agar ketika kami sulit, kami tidak memperumit hidup kami. Ketika kami terbatas, kami memiliki kreativitas agar hidup yang terus berjalan ini juga dapat kami nikmati dengan sukacita. Yang paling utama ya Allah, ajarlah kami untuk tidak menghilangkan kebaikan hanya karena kesukaran hidup kami. Kami bersyukur dan memohon kepadamu, ya Allah Tritunggal. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk persekutuan di malam hari ini, bersama dengan rekan pemuda GPIB Margomulyo di Yogyakarta, GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga, dan GPIB Jemaat Menara Kasih Bekasi.
Kami tidak berjumpa langsung secara raga, fisik kami tidak bertemu, namun dalam sukacita dan kegembiraan di dalam Tuhan, kiranya kami yang ada di sini boleh bersama-sama bersukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga menolong kami semua belajar dari firman-Mu, agar hidup kami mau bertanggung jawab pada yang lain, kami yang punya keterbatasan dan kelemahan, namun kami menjadi bagian juga pada orang lain yang membutuhkan tangan dan kaki kami. Biarkanlah kami menjadi kita yang saling menguatkan, menopang satu dengan yang lain dalam kesatuan, namun meskipun ada perbedaan, itu tidak membuat kami menjalankan misi ini dengan baik. Biarkanlah kami menjadi Kristus-Kristus kecil, dimanapun Tuhan hadirkan kami. Baik di tengah persekutuan kami di jemaat, kami sebagai pemuda, pemudi yang menopang pelayanan, bahkan secara khusus di tengah era dunia digital ini, tenaga kami dibutuhkan di setiap gereja. Sekaligus ini menjadi kesadaran pada gereja bahwa pemuda bukan lagi masa depan gereja, namun masa kini. Kiranya dunia digital, bahkan pandemi ini yang mengajarkan kami hidup di era digital lebih cepat, kami mampu mengatasinya dengan tetap hidup seimbang dengan hidup di kehadiran kami sebagai manusia sosial. Tuhan pimpin kami, berkati kami semua yang ada pada saat ini, dimanapun kami ada, teman-teman GP yang lain yang juga boleh bergabung dengan kami di luar dari 3 jemaat ini, Tuhan memberkati mereka. Keberadaan kami masing-masing dengan pergumulan kami, Tuhan hadir menguatkan kami. Pekerjaan kami, studi kami di sekolah, bahkan pekerjaan kami yang terganggu, kehilangan karena pandemi ini, orang tua kami pun yang mengalami hal yang sama, kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan kami Bapa, dan Tuhan menolong kami untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Pimpin hidup kami dan masa depan kami, masa muda kami, kiranya kami boleh menjadi manusia yang bermakna, kami boleh menjadi manusia yang bernilai bagi siapa saja, dan dengan segala semuanya itu kami mau terus ada dalam proses belajar, untuk membuat kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi teman kekasih kami Niko, yang dalam keadaan duka cita atas Tuhan telah panggil pulang oma terkasih atau nenek terkasih. Kiranya Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang berduka, bahkan kehadiran Niko yang tidak bisa pulang, berjumpa dan bertemu dengan keluarga besar, kiranya Tuhan tetap menghadirkan penghiburan dan Tuhan memeluk mereka dalam cinta dan kasih-Mu. Berkati juga teman kekasih kami Sarah, kiranya Tuhan menolong agar ia ada dalam proses persiapan diri untuk mengikuti ujian kompetensi nurse, kiranya Tuhan menolong segala persiapannya dan Tuhan memberkati agar Tuhan menguatkan ia menjalani harapan dan cita-citanya. Semua kami dengan segala pergumulan dan keterbatasan kami, Tuhan pimpin hidup kami. Apapun yang kami jalani dalam hidup kami jalani dengan pengharapan bersama-sama dengan Tuhan yang akan memimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakan doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yang akan dibacakan secara berbalasan. Bapa kami yang di sorga, di tengah lara dunia, aku mau tetap percaya bahwa Engkau selalu punya tujuan dan rencana, bahkan atas setiap kejadian dan bencana. Dikuduskanlah nama-Mu, agar kami kembali mengingat besarnya Engkau. Karena hidup nyaman mengaburkan rasa perlu, untuk sungguh melekat bergantung padamu. Datanglah kerajaan-Mu, tepat ketika pandemi memangkas segala rasa, mampu. Tepat kala segala kekuatan lahir tercandih pun lumpuh. Hingga kami dipaksa berkaca. Apa kami masih ingat hukum-Mu? Jadilah kehendak-Mu. Saat si virus meremukkan hati yang angkuh dan meniadakan tanpa sisa pengharapan semu. Pada harta, kepandaian, pengalaman, status, nyatanya siapa saja bisa terkulai dan terpujur kaku. Di bumi seperti di sorga. Hidupkan iman kami pada hidup kekal. Nyalakan pengharapan kami pada rumah Bapa, atas segalanya Allah tercinta, Kau tetap teguh bertahta. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika pandemi merenggut penghidupan anak-anak bangsa,
dan sekejap saja matikan rasa mapan dan aman. Tak bisa lagi berharap pada atasan dan perusahaan. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Sebab malaikat maut yang berkeliling menyadarkan kami bahwa yang terpenting adalah berbalik dari kesalahan kami, memohon belas kasih agar Engkau menerima kami kembali. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apalagi ketika kami dipulangkan pada keluarga inti hingga makin tentara, kekurangan tiap hubungan dan pribadi. Bapa, ajar kami untuk lebih lagi saling mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, supaya dalam masa ini kami memurnikan setiap keinginan, agar tak mengisikan hal fana saja dalam hati dan pikiran, agar hidup ini mulai mengumpul bekal kekekalan. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jika Engkau berkenan, berilah kami selalu kuat. Jika Engkau berkehendak, jadikan kami juga penguat. Bagi setiap hidup yang masih harus berkutat dengan pergumulan yang seakan masih terus melekat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan syukur. Berhubung kita ibadah secara virtual, persembahan juga akan diberikan secara virtual. Teman-teman dapat melihat barcode yang tersedia di layar, dan persembahan ini akan diiringi pujian. Akan diiringi pujian dari KMM 92. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Untuk doa persembahan dipersilakan kepada kakak yang sudah bertugas. Mari teman-teman kita berdoa untuk persembahan yang nanti akan dikumpulkan. Ya Allah, Bapa sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan kecukupan. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, pakailah hidup kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Baik, kita masuk dalam warta GP yang akan disampaikan secara berurutan. Yang pertama dari rekan-rekan pemuda dari Maranatha Sanga-Sanga, lalu dari teman-teman Menara Kasih Bekasi, dan akan diakhiri oleh teman-teman dari GP Margomulyo Yogyakarta. Silakan. Teman-teman dari Sanga-Sanga. Ya, untuk warta GP, Miska. Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda. Warta GP, GPIB, Maranatha Sanga-Sanga, 10 Juli 2020,
dalam rangka syukur HUT ke-70 tahun Pelkat GP-GPIB pada tanggal 15 Juli 2020, maka Pelkat GP Mupel Kaltim 2 akan mengadakan ibadah syukur gabungan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 18 Juli 2020 jam 6 sore dengan menggunakan dress code seragam GP. Demikian untuk diketahui rekan-rekan GPIB Maranatha Sanga-Sanga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak. Dari teman-teman Bekasi, dipersilahkan. Iya, selamat malam. Shalom rekan-rekan GP. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Pendeta Stella Pati Pelohi dari GPIB Marga Mulia Jogja, serta rekan-rekan yang bertugas dan ikut andil dalam ibadah hari ini. Kiranya firman yang dikasih sama Ibu Pendeta dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman GP Marga Mulia Jogja dan GP Maranatha Kalimantan karena sudah mengajak GP Menara Kasih untuk beribadah bersama-sama. Yang ketiga, Warta Ibadah GPIB Menara Kasih akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2020 via Zoom dalam rangka ulang tahun GP dengan dress code biru. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan lagi di grup GP Menara Kasih. Yang keempat, untuk persembahan bagi GP Menara Kasih bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Kak Joanna Neta Jeremy Sigar, yang rekeningnya nanti akan dikasih di grup GP Menara Kasih. Dan yang kelima, untuk kegiatan GP Menara Kasih, bagi yang mau mengikuti paduan suara bisa menghubungi pengurus atau Saudari Esther di grup. Demikian warta dari GPIB Menara Kasih. Terima kasih, shalom. Terima kasih Kakak. Lanjut dari tuan rumah, Margo Mulyo. Ya, terima kasih UCL. Yang pertama, terima kasih buat Kakak Pendeta Stella yang telah membawa renungan pada malam hari ini. Nah, terima kasih juga buat Kakak Pendeta Patris yang sudah mengambil bagian dalam ibadah virtual ini. Semoga apa yang kita dengar bisa menjadi berkat yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Baik, untuk warta, belum warta ya. Terima kasih juga. Oh ya, oke. Saya hampir lupa. Terima kasih juga buat teman-teman dari Menara Kasih Bekasi, buat teman-teman dari Maranatha Sanga-Sanga sudah mau dan menerima ajakan kami untuk bisa beribadah bersama. Kiranya relasi ini tidak terputus hanya di virtual saja, tapi kita bisa berelasi, kita bisa bertemu. Baik, untuk warta GP yang pertama untuk ibadah minggu depan, ibadah Gerakan Pemuda masih menggunakan Zoom. Jadi kita belum ada diberi arahan oleh Bapak Ketua 3 ataupun KMJ untuk bisa beribadah di gereja, jadi kita masih menggunakan Zoom. Jadi untuk minggu depan kita beribadah bersama dengan GPIB Immanuel Pekanbaru. Jam dan linknya akan di-share di sosial media GP Marga Mulia Yogyakarta. Baik, yang kedua, kita ada ibadah hari Minggu masih tetap menggunakan virtual kanal YouTube streaming. Jadi di ibadah hari Minggu untuk esok hari akan diadakan perjamuan kudus. Jadi buat teman-teman Marga Mulia, mungkin sedikit info jika ada teman-teman yang ingin melakukan perjamuan dan ingin memiliki anggur untuk perjamuan, bisa cek di toko online. Jadi itu sudah tersedia semua teman-teman dan bisa di COD. Begitu. Baik, selanjutnya oke. Oke teman-teman, tidak ada lagi. Sekian warta GP hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Info selanjutnya akan di-share di grup media sosial Gerakan Pemuda Marga Mulia Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bli.
Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di kuat dan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Untuk doa penutup dan berkat kepada Kakak Pendeta Stella, dipersilakan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memeluk bahumu, menguatkanmu untuk terus berjalan di tengah kegelapan. Kiranya Kristus Anak Maria berada di dalam hatimu dan Roh Kudus memenuhi kamu dengan sukacita sehingga engkau dipulihkan pada saat engkau tidur. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai dan saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai dan selamat hari Jumat teman-teman. Informasi jangan dulu di unmute teman-teman, mau foto katanya. Katanya Kakak Niko. Kita mau foto dulu. Dibuka fotonya. Kakak Niko. Unmute Niko. Kakak Niko. Kok hilang? Mic-nya Niko belum di-unmute. Mana dia? Oke, ya. Oke, teman-teman siapkan gaya terbaik kalian. Tahan 10 detik ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Sebentar. Sebentar, tunggu 10 detik. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 10 detik, 10 detik, 10 detik. Oke, siap. Oke, mantap.